Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Oenti Terlolobi, NIM 183145201061, kelas B, angkatan 2018, jurusan S1 Farmasi, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spesimen darah. Pemeriksaan spesimen darah. Bahan spesimen darah digunakan untuk yang pertama, pemeriksaan hematologi adalah hemoglobin, jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit. Pemeriksaan kimia klinik fosfatasi, tes fal ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan imunologi dan serologi adalah Midal test atau untuk diagnosis demam tipoid. Yang keempat, pemeriksaan parasitologi adalah untuk penyakit malaria. Sekarang kita masuk pada pengambilan. Yang pertama, darah yang diambil biasanya merah vena. Yang kedua, volume darah yang diambil 10 sampai 20 mili. Yang ketiga, darah diambil saat suhu badan naik atau demam tinggi. Yang keempat, darah diambil dari dua tempat yang berbeda, yaitu pada vena lengan kanan dan vena lengan kiri, untuk menghindari false positif dan false negatif. Bersihkan tempat vena yang akan diambil dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70%. Pasang tourniquet pada lengan bagian atas untuk memperjelas posisi vena. Pasang tourniquet pada lengan bagian atas untuk memperjelas posisi vena. Dengan menggunakan spuit atau suntik pada posisi 45 derajat, tusuknya ujungnya jarum sampai darah masuk ke dalam spuit dan tarik bagian spuit sampai volume darah yang berkehendak. Darah kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi media cair TSB atau tricase soy broth. Penyimpanan terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, pengiriman lebih dari 24 jam pada suhu ruang. Yang kedua, bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa Stuart medium atau Amies medium. Sekarang kita masuk pada pengiriman. Pengiriman terlebih 2 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, teruskan dengan media transport atau Stuart medium atau Amies medium. Sekarang kita masuk pada peralatan laboratorium. Yang pertama, lancer darah. Lancer darah untuk mendapatkan kapiler yang akan diperiksa. Yang kedua, jarum dan spuit. Jarum dan spuit untuk mendapatkan darah vena yang akan diperiksa. Yang ketiga, hemositometer, alat untuk menghitung jumlah sel darah dan terdiri dari kamar hitung, kaca penutupnya, dan 2 macam pipet. Yang keempat, pipetoma, pipet untuk mengencerkan eritrosit, terdiri dari sebuah pipet kapiler yang bergaris yang membesar pada ujung menjadi bola. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran kimia darah dengan cara cepat, mudah, dan akurat. Jumlah sel darah merah yang normal pada pria adalah 5 sampai 6 juta sel per mikroliter darah. Sedangkan pada wanita adalah 4 sampai 5 juta sel per mikroliter darah.
Jumlah normal sel darah putih berkisar antara 4.500 hingga 10.000 sel per mikroliter darah. Penyakit akibat gula darah. Penyakit akibat gula darah yaitu ada dua. Yang pertama, hipoglikemia dan hiperglikemia. Yang pertama saya akan membahas hipoglikemia. Hipoglikemia adalah level gula darah menurun terlalu rendah. Gejala-gejalanya adalah perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, rasa mudah tersinggung, kehilangan kesadaran. Sekarang kita masuk pada hiperglikemia. Hiperglikemia adalah level gula darah tinggi atau keadaan di mana kadar gula darah melonjak atau berlebihan. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang berkepanjangan. Pula yang berkaitan dengan diabetes termasuk pada mata, ginjal, dan saraf. Sekarang kita masuk pada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin yang progresif. Adapun jenis-jenis diabetes mellitus. Jenis-jenis diabetes mellitus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, yang ketiga gestasional diabetes. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis diabetes mellitus. Jenis-jenis diabetes mellitus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama diabetes tipe 1. Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang jarang atau sedikit populasinya. Diperkirakan kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Gangguan produksi insulin pada diabetes tipe 1 umumnya terjadi karena kerusakan sel-sel beta pulau Langerhans yang disebabkan oleh reaksi autoimun. Namun, ada pula yang disebabkan oleh bermacam-macam virus. Di antaranya Coxsackie, rubella, virus, herpes, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum. Lebih banyak penderitanya dibandingkan dengan diabetes tipe 1. Penderita diabetes tipe 2 90-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes umumnya berusia di atas 45 tahun. Tetapi akhir-akhir ini penderita diabetes tipe 2 di kalangan remaja dan anak-anak populasinya sangat meningkat. Sekarang kita lihat yang ketiga, gestasional diabetes. Gestasional diabetes adalah keadaan di mana diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui menderita GD atau gestasional diabetes dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor risiko penyebab diabetes mellitus. Faktor risiko penyebab diabetes mellitus terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama riwayat keluarga, yang kedua obesitas atau kegemukan, yang ketiga usia semakin bertambah, yang keempat kurangnya aktivitas fisik, yang keempat merokok, yang keenam fisik, yang ketujuh mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, yang kedelapan stres dan dalam jangka waktu lama, yang kesembilan hipertensi, yang kesepuluh kehamilan, yang kesebelas ras, dan yang terakhir terlalu sering konsumsi obat-obatan kimia.
Sekarang kita masuk pada metode pemeriksaan glukosa darah. Metode pemeriksaan glukosa darah terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, metode reduksi dan metode enzimatik. Metode reduksi terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, metode Follenwo. Yang kedua, metode Neutrophil. Yang ketiga, metode alkaline cyanide. Yang keempat, metode ortotoloide. Yang kedua, metode enzimatik. Metode enzimatik terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, metode hexokinase. Yang kedua, metode glukoseosidase. Sekarang kita lihat metode pemeriksaan glukosa darah. 1. Metode enzimatik. Metode hexokinase. Metode rujukan pemeriksaan glukosa sangat spesifik untuk glukosa karena tidak ada karbohidrat lain yang dapat dioksidasi oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrokinase. Prinsip reaksi kimia antara glukosa dengan ATP dengan enzim hexokinase sebagai katalisator mengubah glukosa menjadi 6-fosfat. Sekarang kita masuk pada glukoseosidase. Dalam darah ada dua bentuk seoksidase. Karena itu, glukosa yang berada dalam bentuk alfa harus diubah menjadi beta dengan bantuan enzim maltoserase sebagai akselerator. Prinsip enzim glukosa mengubah glukose menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Reaksi kimia selanjutnya yakni penambahan bahan kromogen dengan enzim peroksidase menjadi lanjutan berwarna yang bisa diukur absorpsinya. Sekarang kita masuk yang kedua, metode reduksi. Metode Follenwo. Kita lihat yang kedua, metode reduksi. Metode Follenwo. Glukosa mereduksi ion kupri dalam larutan P alkali menjadi ion kupro atau oksidasi kupro. Kelemahan biasanya positifnya besar karena bereaksi juga dengan jenis gula lain, kreatinin, asam aksorbat, dan bahan lainnya. Metode Neutrophil. Kelemahannya bias positifnya besar karena bereaksi dengan jenis gula lain, kreatinin, asam aksorbat, dan bahan lain. Metode alkaline ferricyanide. Prinsip glukosa mereduksi ferricyanide berwarna kuning menjadi ferricyanide yang tidak berwarna. Dalam larutan alkali, penurunan warna kulit diukur. Metode ortotoloide. Kelemahannya garis sinogen bereaksi dengan gula lain, manosa, dan galaktosa. Kekeruhan dapat berakibat bias positif. Sekarang kita masuk pada macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah. Glukosa darah puasa. Glukosa darah puasa terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, puasa 10-16 jam dimulai dari malam hari. Yang kedua, pengambilan sampel pagi hari. Yang ketiga, didiamkan 30 menit. Yang keempat, sentrifuge. Yang kelima, serum atau plasma. Yang ketujuh, autoanalise. Yang kedua, glukosa darah acak.
Pemeriksaan bisa dilakukan setiap waktu tanpa perlu puasa. Yang ketiga, glukosa darah 2 jam sesudah makan. Glukosa darah 2 jam sesudah makan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama sampai diambil 2 jam setelah makan. Yang kedua, obat anti diabetes tetap dikonsumsi. Yang ketiga, selama menunggu tidak merokok. Yang keempat, tes toleransi glukosa oral. Tes toleransi glukosa oral terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, 3 hari menjelang pemeriksaan, diet karbohidrat lebih 150 gram per hari. Yang kedua, puasa 10-16 jam sebelum pemeriksaan atau mulai malam hari boleh minum air. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan di pagi hari. Yang keempat, sesudah pengambilan darah untuk glukosa dalam puasa, pasien minum larutan gula 75 gram atau dewasa 1,75 gram per kilogram berat badan anak. Sekarang kita masuk pada interpretasi hasil pemeriksaan glukose darah. Yang pertama, glukose darah plasma. Rentang nilai normal adalah 50 sampai 110 mg atau dl atau 2,8 sampai 6,2 ml per dl. Kita masuk pada interpretasi hasil pemeriksaan glukose darah. Yang pertama, glukose darah plasma. Rentang nilai normal adalah 50 sampai 110 mg atau dl atau 2,8 sampai 6,2 mg per dl. Yang kedua, kadar glukosa darah puasa 126 mg per dl. Pada lebih dari satu kali, pemeriksaan dapat digunakan sebagai pedoman diagnosis DM. Hiperglikemia biasa karena pengaruh obat-obatan seperti propanolol, thiazid, dan phenothiazide. Yang terakhir, hipoglikemia bila glukosa darah puasa kurang 45 mg per dl. Hipoglikemia fungsional disebabkan karena pola makan tertentu seperti alkohol, obat-obatan. Hipoglikemia seperti insulin, sulfonylurea, salisilat, dan sulfonamid. Yang kedua, glukosa darah acak. Pada orang sehat non-DM, kadar glukosa darah plasma dalam satu hari antara 40 sampai 130 mg per dl. Jika ada keluhan khas diabetes mellitus dan glukosa darah acak lebih dari 200 mg per dl, bisa didiagnosis sebagai DM. Yang ketiga, glukosa 2 jam sesudah makan. Pada keadaan normal, peningkatan kadar glukosa plasma sesudah makan antara 10 sampai 15 mg per dl. Dikatakan diabetes mellitus bila kadar glukosa 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg per dl. Yang keempat, tes toleransi glukosa oral.
Untuk mendiagnosis diabetes mellitus pada sistem dewasa, minimal 2 nilai tes toleransi glukosa oral meningkat lebih dari 200 mg per dl pada 2 jam pemeriksaan. Yang kedua, hasil glukosa tinggi palsu terjadi pada pasien yang malnutrisi, tidak baring, infraksi atau stres berat karena obat-obatan seperti diuretik, kontrasepsi oral, glukokortikoid, tiroksiks yang berlebihan, phenetion, asam nikotinat, dan beberapa obat psikotropika. Sekian materi video review dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.